Hai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Yuk kenalan. Perkenalkan, nama saya Anggi Aulia Nabila Khalid dengan NIM 20622011011 dan teman saya Nama saya Merosi Marhab dengan NIM 262201015. Kami dari kelompok 5. Baiklah teman-teman, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat dengan OJK. Simak videonya ya. Nah teman-teman, yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu Bank Sentral. Bank Sentral adalah suatu badan yang bertanggung jawab dalam mengawasi sistem moneter suatu negara nih teman-teman. Bank Sentral sendiri dimiliki oleh pemerintah yang memiliki tujuan utama untuk menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Di Indonesia sendiri, Bank Sentral yang mengatur seluruh sistem moneter tersebut dinamakan dengan Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia ditunjuk sebagai Bank Sentral. Hal itu berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 dan ditegaskan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 nih teman-teman. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Apa itu Otoritas Jasa Keuangan atau biasa kita kenal dengan OJK? OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai tugas, wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Pembentukan OJK tersebut dilatar belakangi oleh 3 aspek. Yang pertama, perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang dimuat di dalam pasal 34. Nah teman-teman, berikutnya kita akan beralih nih membahas peran Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut dengan OJK. peran Bank Sentral sendiri ada 5 teman-teman. Yang pertama, penerbitan uang. Yang kedua, merencanakan dan melakukan eksekusi kebijakan moneter. Dan yang ketiga, menyediakan fasilitas sistem pembayaran. Yang keempat, pengawasan perbankannya. Dan yang terakhir, leader of last resort. Dan di sini saya akan menjelaskan peran Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut dengan OJK. Peran OJK ialah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat mewujudkan kesejahteraan umum. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dan tugas Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang dalam pasal 7. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang merupakan single objektif Bank Indonesia. Sedangkan tugasnya menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank. Nah teman-teman, berikutnya kita membahas mengenai hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 adalah sebagai berikut. A. Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. B. Untuk dan atas nama pemerintah Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usaha serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Dan C. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau kewenangan Bank Indonesia. D. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara serta kebijakan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. E. Dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkomunikasi atau berkonsultasi dengan Bank Indonesia, dan pemerintah juga wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. F. Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah. Dan yang terakhir, Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Nah, berikutnya yaitu hubungan Bank Indonesia dengan dunia internasional. Dalam hal hubungan Bank Indonesia dengan dunia internasional, maka Bank Indonesia yang pertama dapat melakukan kerjasama dengan A. Bank sentral dan negara lain, B. Organisasi dan lembaga internasional. Yang kedua, dalam hal ini dipersyaratkan bahwa internasional dan atau lembaga multilateral adalah negara, maka Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Tugasnya, tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang pertama, perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan penyelenggaraan program jumlah sosial pensiun dan kesejahteraan.
Selanjutnya, fungsi Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir, wewenang Otoritas Jasa Keuangan ada dua, yaitu menetapkan peraturan dan yang kedua menetapkan kebijakan operasional pengawasan. Baiklah, selanjutnya struktur organisasi Otoritas Jasa Keuangan ada dua, yang pertama Dewan Komisioner OJK dan yang kedua pelaksanaan kegiatan operasional. Baiklah, struktur Dewan Komisioner terdiri atas yang pertama, ketua merangkap sebagai anggota, yang kedua, wakil ketua sebagai ketua komite etik merangkap anggota, dan yang ketiga, kepala eksekutif pengawas perbankan merangkap anggota, yang keempat, kepala eksekutif pengawas pasar modal merangkap anggota, dan yang kelima, kepala eksekutif pengawas peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota. Yang keenam, ketua Dewan Audit merangkap anggota. Yang ketujuh, anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Yang kedelapan, anggota ex officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dan yang terakhir, anggota ex officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon 1 Kementerian Keuangan. Baiklah, selanjutnya pelaksana kegiatan operasional terdiri dari yang pertama, Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategi 1, yang kedua, Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategi 2, yang ketiga, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang pengawasan sektor perbankan, yang keempat, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang pengawasan sektor pasar modal, yang kelima, Kepala Eksekutif Pengawas peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya memimpin bidang pengawasan sektor IKNB. Yang keenam, Ketua Dewan Audit memimpin bidang audit internal dan manajemen risiko. Dan yang terakhir, anggota Dewan Komisioner bidang edukasi dan perlindungan konsumen memimpin bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Baiklah teman-teman, cukup sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Jika kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.